atas pertanyaannya yang insya Allah nanti kita diskusikan. Tapi sebelumnya saya perjelas dulu. Ini istrinya TKW, suaminya di kampung, lontang-lantung desa ya. Nah, udah gitu anaknya tadi ini dibawa sama istrinya. Anaknya sama istrinya atau sama suaminya sekarang? Sama istri. Terus yang mau ngasih mama istrinya tadi ke suaminya. Dia yang bilang, kalau suami yang bilang, kalau misalkan anak ini kuambil, jatuh talakku untukmu. Yang bilang suaminya. Berarti suami tadi itu yang negaskan. Kalau dia tadi itu menegaskan seperti itu, Pak, ini bisa jatuh talak. Namanya talak kiasan. Jadi contoh gini, Bapak, ada istri, dia mau pergi, tapi Bapak tadi itu nggak ngasih. Tiba-tiba Bapak bilang, lewat kamu dari pintu itu, jatuh talakku. Nah ini bisa. Nah, jadi dikiaskan dia seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah terucap, ada udah niatnya tadi itu. Kuambil ini langsung jatuh talakku. Nah, itu bisa jatuh talaknya kalau dia tadi itu dengan betul-betul kesadaran diri. Nah, tapi kalau misalkan tadi itu suaminya yang ngambil anak, istrinya tadi itu takut bahwasanya ini suaminya takut bahwasanya dengan diambilnya anak tadi itu jatuh talak, istri nggak ada kekuatan apa-apa. Kata-kata istri tadi itu nggak berucap, walaupun nggak ada gunanya, walaupun talaknya itu diucapkan sampai 1000 kali. Mereka hanya bisa menggugat tadi itu ke pengadilan agama apabila memang sudah tadi itu terpenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan perceraiannya. Tapi kalau tadi itu suami yang bilang seperti itu, ya bisa jadi asbabnya sudah ada tadi itu memori-memori yang nggak enak. Misal istrinya pergi ke TKW ke sana tanpa izin dia. Ya itu kan kita nggak tahu memori-memori di dalamnya ini Bapak Ibu. Nah, memori-memori dalam. Jadi talak itu terbagi banyak nih ya Pak. Ucapan talak itu. Salah satunya tadi itu talak kiasan. Lewat dari pintu itu jatuh talakku. Nah, itu maka jatuh talak. Kalau seorang istri melanggarnya, dilawannya tadi itu dia tetap pergi, maka jatuh tadi itu talaknya. Jadi kalau memang itu tadi itu yang terucap ditegaskannya gitu, maka bisa jatuh talak, Pak. Nah, gitu dia Pak ya. Cuman kan memori-memori itu kan nggak tahu kita di dalam tadi itu asbabnya itu tadi. Lagi Pak. Baik, memang saya ke FKSMM ini begitu tadi nyampe duduk nunggu jamaah, yang saya tunggu salah satunya bapak awak ini. Pasti nanti ini bertanya, udah langganan bapak ini. Sehat-sehat Pak ya. Iya, jadi gini Pak, berkenaan dengan masalah hutang. Memang hutang ini berat. Kenapa saya katakan hutang ini berat? Berat di dunia, berat di akhirat. Dua-dua Pak, berat Bu. Kenapa beratnya? Yang pertama saya katakan beratnya di dunia. Berat di dunia bagi tadi itu yang pengutang. Rela dia macam pengemis. Bang, Kak, pinjamlah duit. Awak lagi gini-gini, Kak. Rela dia Bapak Ibu untuk menjatuhkan marwahnya. Ada duit Kak, Bang. Tuh ini. Oh ya gitu, iya. Pokoknya Bang, nanti begitu gajian tanggal 5, aku bayar lunas. Begitu Pak dikasih, wow seneng. Gantian yang ngutangkan jadi pengemis. Tanggal 5 lewat. Tanggal 6
lewat. Tanggal 7 lewat. Tanggal 8 mikir dia, kok nggak teko-teko. Terakhir datang ya Pak. Dek, kau bilang tanggal 5. Ini udah tanggal 8. Cemana? Aku butuh ini. Kan ku kasih kau karena aku tadi tahu kau mau bayarnya tadi itu di tanggal 5. Aku punya cicilan mobil tanggal 8. Ini dunia Pak. Yang ngutang sama yang diapain berat. Makanya Pak mohon maaf. Kalau bisa janganlah tadi itu ngutangkan. Saya terus prinsip saya seperti itu. Kalau dia mau utang tadi itu 1 juta, kita bilang mohon maaf bang, kalau utang 1 juta, awak nggak ada. Tapi ada ini 200.000, abang ambil aja lah. Ikhlas aku. Mudah-mudahan terbantu abang, apa dari masalah abang. Enak. Nggak terbebani kita Pak. Makanya kalau ada di saya mencirim kayak gini Pak Kades, bilang sama aku Pak Kades. Aku yang datang Pak Kades. Bapak nggak mau kalah Bapak. Ini Pak di dunia, di akhirat memang betul orang yang berutang nih Bapak Ibu berat. Kenapa beratnya Ustaz? Karena hutangnya ini mengganjal dia, maka Bapak Ibu, ketika tadi itu mau dihantarkan mayat, ini dilepaskanlah dulu pengikatnya tadi ini. Pengikat, dia dengan hutangnya dilepaskan. Langsung diazamkan, Bapak Ibu. Kalaulah si mayit ini ada hutang, piutang kepada Bapak Ibu sekalian, kami selaku ahli waris, saya mewakilinya, berharap agar kiranya nanti kamilah sebagai pengganti dari si mayit orang tua kami atau siapapun itu untuk menyelesaikannya. Inilah Pak salah satu pemutus tuh tadi. Biar lepaslah tadi ini hutang piutangnya dan menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Cuman, ini pertanyaannya Pak. Begitu didatangi ahli waris, ditakon, nanti catetannya. Mana catatannya? Maka dalam Al-Quran itu paktubu, catat. Ada utang yang kira-kira kita agak berat nanti itu untuk mengikhlaskannya, catat. Itulah dalam Al-Quran, paktubu, catat semua urusan. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu, Bapak awak legowo, bisa tadi itu mengikhlaskannya, bisa melepaskannya, nggak jadi masalah. Tapi kalau memang kira-kira nanti, kita kan nggak tahu azal, nggak tahu kematian. Kalau memang Bapak rasa ketika Bapak ngutangkan siapapun itu, Bapak rasa berat nanti mengikhlaskannya, harus ada catatan. Tapi kalau misalkan kita bisa, ya udahlah nanti kalau misalkan ada apa-apa, aku ikhlaskan. Ya udah. Memang semuanya betul, Pak. Ahli warisnya pun tadi yang menanggung jawabi betul. Karena kalau misalkan tadi itu nggak ada catatan, satu desa saya mencirim teko. Cemana mau bayarnya Pak? Maka rujukannya secara hukum catatan. Kalau nggak ada catatan nggak bisa. Contoh aja lah perempuan nikah siri, mana bisa gugat? Nopo nggak eneng catatan. Makanya ibu jangan mau dinikah siri. Nggak ada catatannya Pak. Izin Pak.